Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia atau APBMI DPW Provinsi Banten gelar gathering bersama anggota dan mitra asosiasi pada Rabu 30 November 2022 yang bertempat di IPC Corporate University Bogor, Jawa Barat. Gathering ini mengusung tema dengan sinergitas lintas asosiasi dan mitra APBMI Banten, memperkuat iklim usaha serta menjunjung tinggi nilai persatuan. Acara turut dihadiri oleh Ketua APBMI Banten Alawi Mahmud, Ketua DPP APBMI Juswandi Kristanto, Ketua Kadin Pelabuhan Banten TB Masduki, Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik CFI Adi Kusmargono selaku tuan rumah, Pelindo Regional 2 Banten yang diwakili Ivan Zulhifan, mitra APBMI dan mitra asosiasi dan stakeholder seluruh Banten. Ketua Panitia Gathering APBMI Banten Ahmad Hafid menjelaskan bahwa gathering kali ini adalah sejarah karena untuk pertama kalinya gathering digelar bersama para anggota dan mitra asosiasi. Melalui proses yang panjang hingga tergelarnya acara, Ahmad Hafid berharap gathering ini bisa menjadi sebuah penguatan sinergitas antara semua stakeholder di Banten. Berawal dari kumpul ya, kita sharing. Lalu kemudian ada usulan beberapa dari kawan-kawan, termasuk ide dari Pak Ketua untuk mengadakan gathering APBMI Banten 2022. Tujuannya adalah untuk yang pertama silaturahmi, kedua sinergitas ya dari antar perusahaan bongkar muat. Lalu kemudian meningkatkan kekompakan juga dari masing-masing itu. Apakah ini bakal jadi acara rutin tiap tahun, Mas? Insya Allah. Gimana? Ya, Pak kita Ketua? laksanakan setiap tahun. Ya, tuh. Langsung dengar sendiri dari Pak Ketua. Mudah-mudahan tiap tahun kita bisa melakukan atau mengadakan acara gathering APBMI 2023 ke depannya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat APBMI Juswandi Kristanto mengapresiasi kinerja panitia yang telah sukses melaksanakan gathering ini dengan sukses dan meriah. Juswandi berharap gathering ini menjadi momen persatuan antara perusahaan bongkar muat yang ada di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum APBMI. Ini sangat mengapresiasi bahwa DPW APBMI Banten telah menyelenggarakan gathering sesama anggotanya untuk bersamaan untuk kebaikan semua anggota dari satu. Ya, harapan saya ke depannya gathering ini akan tetap berlanjut lagi, akan setiap tahun mungkin akan ada gathering untuk bersamaan, dan mengharapkan semua anggota asosiasi APBMI di Banten bisa bersatu untuk menjaga tugas fungsi mereka masing-masing sebagai petani bongkar muat untuk kepentingan NKRI, bukan kepentingan pribadi saja, gitu. Itulah harapan saya. Mengusung tema besar sinergitas, Ketua APBMI Banten Alawi Mahmud mengatakan dalam sambutannya tidak boleh ada lagi saling sikut antara perusahaan bongkar muat, stakeholder dan lintas asosiasi yang ada di Banten. Alawi melanjutkan, interaksi perlu dilakukan dengan cara duduk bersama, saling tertawa dan membangun kultur yang sehat demi jalannya bisnis yang sehat pula. Gathering ini adalah media untuk menyatukan semuanya. Selain menjadi ajang silaturahmi, dalam gathering ini menjadi momentum untuk sosialisasi penyesuaian imbal jasa tarif di Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten. Alawi menuturkan pada akhir Desember ini pihaknya akan menentukan tarif OPP-OPT atau biaya bongkar muat di wilayah Banten sebagai kado akhir tahun untuk para anggota APBMI Banten dan rencana sertifikasi dan pelatihan kepada para anggota demi peningkatan SDM dalam menghadapi peningkatan arus logistik. Sinergitas antara asosiasi dan mitra adalah bagian penting demi keberlanjutan dan kesejahteraan para anggotanya. Maka dari itu, APBMI Banten bekerja sama dengan PT Yuliana Inti Persada yang bergerak di bidang khusus penyediaan alat berat berupa forklift, kren, dan lain-lain. Alawi Mahmud dan Direktur Utama PT Yuliana Inti Persada Sahbudin Sitorus telah melakukan kesepakatan untuk mensupport seluruh perusahaan bongkar muat yang ada di Banten dengan sistem single billing. Pada momentum hari ini, APBMI disupport oleh seluruh komponen, baik lintas asosiasi
perusahaan-perusahaan yang terkait di dalamnya yang meliputi Kalindo, KPS, KJS, dan perusahaan-perusahaan lainnya sebagai sponsorship. Kemudian juga didukung dengan ketulusan teman-teman panitia bekerja keras demi terselenggaranya acara ini dengan sukses. 2 poin yang paling utama saya sampaikan bahwa insya Allah akhir Desember ini penetapan OPT di wilayah Banten akan kita tetapkan di akhir Desember sebagai kado akhir tahun untuk para anggota di dalam rangka memberikan kepastian harga handling kargo. Kemudian yang kedua, di samping kiri saya ini adalah Bapak Haji Sarbudin Sitorus yang membawa misi PT Yuliana Inti Persada yang bergerak di bidang khusus penyediaan alat berat berupa forklift, kren dan lain-lain, kren sampai dengan beratus-ratus ton, dan itu sudah saling sepaham antara PT Yuliana Inti Persada dengan APBMI untuk mensupport seluruh PBM di Banten ini dengan sistem single billing. Artinya ke depan APBMI itu tidak lagi repot-repot mencari alat berat kiri kanan ke sana kemari, tetapi akan dilakukan secara single billing dan sekaligus berorientasi terhadap pemberdayaan alat-alat milik Banten, ya, milik Putra Banten. Gitu. Kami akan menggelar acara pelatihan bagi seluruh anggota karena ini juga merupakan tuntutan peningkatan SDM dalam rangka menghadapi arus logistik yang bertambah menurut saya. Karena itulah sumber daya manusia harus kita tingkatkan, peralatan kerja juga harus kita persiapkan secara matang. Kemudian kita ini yang mensupervisi kegiatan perusahaan ini juga perlu ditingkatkan. Artinya bahwa saya sendiri masih perlu peningkatan SDM, masih perlu edukasi tertentu dari orang-orang tertentu, dari lembaga-lembaga tertentu untuk mentransformasikan itu kepada seluruh kru perusahaan anggota APBMI. Direktur Utama PT Yuliana Inti Persada, Sahabudin Sitorus, mengucapkan terima kasih kepada Ketua APBMI Banten, Alawi Mahmud, yang telah memberikan kesempatan kontraktor lokal menjadi mitra asosiasi sebagai penyedia alat berat di pelabuhan. Dengan sinergitas ini, Sahabudin berharap bisa membangun kota Cilegon dan Provinsi Banten secara ekonomi. Pada intinya, yang pertama kami berterima kasih kepada APBMI dan juga kepada Ketua Kadin Provinsi dan Kadin Pelabuhan, begitu juga kepada Ketua Pak Haji Alawi yang telah memberikan kesempatan kepada kontraktor lokal, yaitu khususnya penggunaan alat berat untuk di wilayah Banten. Dengan adanya sinergi ini, kami sangat baik hubungan satu sama lain di antara perusahaan-perusahaan yang ada, dan wabil khusus pada intinya bahwa para petinggi-petinggi Kota Cilegon ataupun Banten telah memberikan aspirasi kepada kami dan apresiasi juga agar bisa membangun Cilegon dan Kota Banten yang lebih beradab dan berbudaya dan atas kerjasama yang baik di antara instansi yang ada.
Selain sinergitas dengan mitra perusahaan, sinergitas dengan mitra asosiasi menjadi hal yang penting dan dikuatkan lewat gathering ini. Salah satunya adalah dengan Kadin Pelabuhan Banten sebagai wadah asosiasi yang berkegiatan di pelabuhan. Ketua Kadin Pelabuhan Banten, TB Mas Duki, merespon baik langkah-langkah yang akan dilakukan APBMI Banten. TB Mas Duki berharap kolaborasi yang ditunjang visi misi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan bongkar muat dan warga yang tinggal di sekitar pelabuhan. Pada prinsipnya Kadin adalah wadah seluruh organisasi atau asosiasi secara langsung berkaitan dengan dunia kepelabuhan. Untuk itu kami selaku Ketua Kadin Provinsi Banten, khususnya bidang pelabuhan, merespon baik langkah-langkah yang diambil oleh Ketua DPW APBMI Banten, dan kebetulan tadi datang Ketua Umum dari APBMI. Nah, kami selaku Ketua Kadin Pelabuhan Provinsi Banten merespon kolaborasi antara lintas asosiasi dan APBMI. Untuk itu kami merespon baik, semoga kolaborasi ini dengan ditunjang misi dan visi yang cukup baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat sekitar di dunia pelabuhan, khususnya di Banten, umumnya di Indonesia. Hampir 90% perusahaan bongkar muat di Banten beroperasi dan berusaha di Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten atau Pelindo Banten. Maka dari itu, Ivan Zulhifan yang mewakili Pelindo Banten sepakat bahwa ke depan tidak ada lagi kompetisi melainkan kolaborasi dan harus saling melengkapi. Besar harapan kami ke depan bahwa seperti disampaikan oleh Pak Mas Duki bahwa ke depan itu bukan orientasinya bukan lagi kompetisi, tapi kita harus saling melengkapi. Ya, apa yang kita belum ada nanti teman-teman APBMI bisa melengkapi kami. Begitupun juga kami. Kita sifatnya saling support dan semoga dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang ada di Banten, ya, ini bisa menjadi trigger kami untuk melakukan perbaikan ke depan, sehingga apa yang kami miliki itu menjadi sesuatu yang beda, tapi bukan untuk kompetitor, tapi untuk melengkapi yang belum ada. Seperti itu. Selain membahas isu-isu yang berkembang di sekitar dunia pelabuhan dan perusahaan bongkar muat, dalam gathering ini turut dilakukan berbagai macam fun games demi memperkuat kerjasama dan kebersamaan antara para anggota dan mitra. Selain fun games, panitia juga menyediakan door prize dengan berbagai macam hadiah menarik seperti handphone, voucher belanja, voucher hotel, uang tunai, AC, TV digital, dispenser, mesin cuci, dan kulkas. Selain itu, gathering ini turut dibuka open donasi untuk warga terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat yang sudah terkumpul kurang lebih 36 juta rupiah dan akan disalurkan langsung kepada warga yang terdampak. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Sanet News mengabarkan.